Saya mau tanya, tadi barusan kita memuliakan siapa? Allah. Akan lebih ditambah kemuliaan buat kita ketika kita rangkai dengan memuliakan orang yang dimuliakan oleh Maha Mulia. Bapak Ibu tahu kenapa guru sekumpul hidupnya dapat kemuliaan, sudah wafat, jasad masuk dalam kubur, kemuliaannya tetap dinampakkan. Tahu kenapa? Salah satunya tiada hari tanpa terus-menerus memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya pastikan orang yang sering memuliakan Nabi pasti cepat dapat kemuliaan. Allah langsung yang menitipkan kemuliaan. Maka Bapak Ibu, rahasia kedua ingin bisa cepat meraih kemuliaan dari yang Maha Mulia, jalannya muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ketika kita menyebut nama Nabi Adam, jawaban akhirnya apa? Alaihi salam. Ketika kita menyebut nama Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yusuf sampai Nabi Isa, jawabannya apa? Hanya satu-satunya loh makhluk di dunia ini. Ketika namanya disebut, jawabannya paling beda, paling indah, paling istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersolawat, Allah saja memuliakannya, Allah saja memujinya. Kebangetan ya kalau kita yang ngaku umat Nabi Muhammad berharap dapat syafaatnya, bisa memandang wajahnya, tapi nggak tahu diri, malas betul berselawat untuknya. Kita getarkan lagi tempat ini dengan berselawat. Mau? Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, jawab kira-kira yang tahu. Nabi siapa yang pertama kali siapa orang yang pertama kali diangkat jadi nabi?
50-50, full friend, asli audiens. Orang makhluk manusia pertama yang diangkat jadi nabi, siapakah dia? Di sini Adam, di sini Nabi Muhammad, yang di ujung Ahmad Musodik. Kayaknya sudah mulai percaya. Siapa manusia pertama ciptaan Allah yang diangkat jadi nabi? Adam. Yang bilang Nabi Adam salah. Yang bilang Nabi Muhammad betul. Tapi nanti kalau ditanya orang dari mana landasannya? Dari mana kan kalau Wahabi suka nanya, dalilnya mana, bukunya mana, halamannya mana? Walau bajaran. Pertama kali manusia yang sebenarnya sudah diangkat dari Nabi Muhammad. Mana dalilnya, mana kitabnya, mana halamannya? Saya dulu lama mengajar di pondok pesantren Arya. Saya punya kitabnya di rumah. Nanti beli kitab, judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Kata, jadi pulang dari situ beli bukunya. Al-Mustadrak ala Sahihain. Karya siapa? Al-Hafidh Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau ini adalah seorang imam. Kalau sudah dapat gelar Al-Hafidh, itu artinya minimal hafal 300.000 hadis. Ibu, hafal 300.000 hadis. Kita di kelas 1 itu kan naik-naik. Jilid keberapa? Jilid ketiga. Halaman keberapa? 210. Nabi pernah ditanya seseorang, wahai Rasul, sejak kapan engkau itu diangkat jadi Nabi oleh Allah? Sejak kapan engkau itu diangkat Allah menjadi Nabi? Sejak kapan? Nabi menjawab, Adam bainar ruh wal jasad. Aku sudah diangkat Allah jadi Nabi di saat Adam masih antara ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Maksudnya apa? Adam belum diciptakan, Nabi Muhammad sudah diangkat jadi Nabi. Alhamdulillah. Sallallahu Di kitab yang kedua yang saya lihat, judul kitabnya Ustaz, Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid ke-7, halaman 96 atau 90. Di sana Nabi menyebutkan, kuntu awwaluhum fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Kata Nabi, aku ini Muhammad lebih dulu diciptakan ketimbang mereka semuanya, tapi aku terakhir yang diutus. Sebenarnya Nabi dulu yang lebih dulu diciptakan. Secara khalik, secara cipta Nabi itu lebih dulu. Nuh Nabi lebih dulu diciptakan sebelum yang lain dijadikan. Betul? Tapi secara tugas Nabi diutus belakangan. Mana buktinya kalau Nabi lebih dulu? Ibu tahu nggak? Nama Nabi lebih dulu terpampang di dalam surga sebelum Adam. Dan itu dibuktikan Adam. Ketika Adam terusir dari surga, tereliminasi, Adam menangis membaca doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
puas pecinta Tuhan. Dikasih ujungnya nyambungnya benar hasil. Nggak kayak kemarin di kota mana saya sudah mau begini diam semua. Tiba-tiba ada nenek-nenek teriak sendirian, Sadaqallah. Doa ini dibaca Nabi Adam ratusan tahun, tapi tidak pernah satu kali pun ada jawaban dari Allah. Tidak diopeni, didiemin sama Allah. Mohon maaf, ibu punya suami, didiemin suami saja, yang umpan nambah. Apalagi didiemin sama Allah yang memiliki segala-galanya. Betul? Saya punya sifat kalau marah diam. Saya kalau sudah marah nggak suka dengan istri saya sudah paham. Kalau saya diam, berarti saya sudah mulai dia gelisah. Lebih baik saya diomelin daripada saya diam. Istri saya bilang lebih baik diomelin daripada diam. Ternyata diam itu lebih nggak enak. Betul? Lebih nggak enak. Apalagi yang ngediemin Allah, yang ngediemin Tuhan, yang jamin rezeki, yang jamin ampunan, yang kasih semuanya, lebih nggak enak. Itulah yang dirasakan Nabi Adam ratusan tahun didiemin Allah. Bapak Ibu mau tahu nggak apa yang membuat Nabi Adam direspon doanya, dijawab Allah doanya, dan dikasih ampunan oleh Allah? Mau tahu nggak? Yang kompak dong, mau tahu nggak? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya mohon maaf biar lebih santai, karena ini kan ruangannya ruangan santai, beda dengan masjid. Jadi saya santai saja, kayak kita lagi belajar bareng. Jangan ada yang merasa jadi penceramah, dan jangan ada yang merasa diceramah. Kalau ada yang mau gantian ceramah juga boleh, dengan senang hati. Ibu, yang membuat Nabi Adam doanya diijabah, diampuni Allah, direspon oleh Allah, itu gara-gara Nabi Adam di dalam doanya yang kesekian kalinya dia menyebut nama makhluk yang bernama Muhammad. Maka ulama menyimpulkan jangan mimpi ya, kalau berdoa gak ada salawat doa dijawab. Mimpi kalian. Jangan berhayal doamu akan diijabah kalau dalam doamu gak ada salawat kepada Nabi. Syarat doa itu diijabah: satu, memuji Allah; dua, bersalawat kepada Rasulullah. Nabi Adam saja nggak dijawab tanpa nyebut nama Nabi, apalagi kita. Betul? Nabi Adam mengangkat tangan lalu berkata, Ya Allah, dengan kemuliaan nama Muhammad yang pernah aku lihat, dengan kemuliaan nama Muhammad, ampuni aku, jawab doaku. Ya Allah. Allah langsung respon doanya cepat, luar biasa. Ini menunjukkan Allah itu sensitif banget kalau sudah bawa nama Nabi Muhammad. Makanya guru saya mengijazahkan, kalau mau hajatmu, amalmu, doamu, niatmu cepat dikabulkan, apapun kebaikanmu, satu, niatkan begini: Ya Allah, aku berbuat kebaikan ini, infak ini, wakaf ini, sedekah ini, aku ingin mengharap ridho. Yang kedua, tempel, aku ingin menyenangkan hati Rasulullah. Apapun yang menyenangkan hati Rasulullah, Allah senangkan dia, karena Allah terlalu sensitif kalau nyebut-nyebut nama Nabi. Sensitif. Ibu, begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang menyakiti hati Nabi, Allah langsung respon. Saya hadirkan ayatnya. Betapa Allah sayang dengan Nabi. Jangankan urusan fisik, urusan perasaan pun dijaga Allah.
alladzina yu'dzuna rasul. Dalam Quran, siapapun kata Allah yang menyakiti Rasulullah, kata ulama menyakiti ini bukan cuma fisik doang, termasuk perasaan. Allah laknat mereka dunia dan akhirat. Wow, saya mau tanya, ibu lebih enak digampar atau disakitin hati? Kalau saya mau dua-dua. Mohon maaf. Lebih enak dipukul walaupun merah, besok lusa bisa hilang. Jangan main-main kalau bicara hati. 7 keturunan kita ajarin anak cucu kita dendam sama dia. Bujur, hati, perasaan lebih dahsyat daripada hanya tampilan fisik. Betul? Makanya ketika Nabi disakiti urusan hati, contoh Nabi bila di jalan dibilang abtar. Muhammad itu abtar, Muhammad itu mandul. Kasihan ya gak punya keturunan. Siapa sih yang gak terluka perasaannya? Langsung Allah respon, turunlah ayat surah Inna a'tainakal. Ibu, jadi kalau Nabi baru disakiti perasaannya, urusan anak saja dibilang mandul, Allah respon, turun ayat. Kebayang gak orang-orang Wahabi sekarang yang ngomongin ayat itu Nabi di neraka? Saya pastikan, laukana Rasul bainana, demi Allah, kalau Rasul ada sampai sekarang akan turun surah khusus buat mereka. Takbir. Dulu saya pernah kirim WA ini dengan salah seorang dokter. Inisialnya aja S3 loh dari Madinah. Saya dapat kiriman video dari murid saya. Dia ngisi kajian di Jakarta, menjelaskan ayat ibu Nabi di neraka, tanpa menjelaskan ada 2 pendapat lain yang lebih kuat dari pendapat orang-orang Wahabi. Tiba-tiba jamaah saya kirim WA, saya nggak ridho Nabi saya, orang tua Rasul kita dibilang masuk neraka kami. Itu sama saja berarti Nabi anak haram. Nabi kita dianggap anak zina, lahir dari pernikahan 2 orang tuanya yang tidak Islam. Berarti kafir, anak apa? Tidak, betul? Saya respon dokter ini. Inisialnya aja saya kasih tahu. Inisialnya. Saya kirim WA, saya kirimkan buku-bukunya, saya kirimkan halamannya, saya kirimkan siapa yang mencetak buku ini, ulama-ulama besar. Gak ada apa-apa dengan ilmunya dan guru-gurunya. Tidak direspon, hanya dibaca saja, tidak dijawab. Setantang untuk duduk bareng, buka kitab bareng, kita cari diskusi. Tidak dijawab, hanya dibaca saja. Kesal saya, akhirnya saya tutup dengan satu kalimat, laukana Rasul indana, demi Allah, kalau seandainya Rasul masih ada, maka akan turun surah khusus buat kalian, wahai para Wahabi. Langsung dibelok. Ibu. Yang ngomong ayat ibu Nabi di neraka itu berarti orang yang sudah menyakiti hati Nabi. Padahal kalau mau dibedah hadis ini ahad, tunggal. Bentuk urusannya begini nggak boleh dipanggil sebenarnya. Belum lagi hadis ini, dalam hadis itu setelah saya telusuri, perawinya ada yang lemah, ada yang lebih kuat. Kenapa nggak pegang dari pendapat yang kuat? Betul? Ada apa sih mereka ini benci banget dengan keluarga-keluarga Rasul? Nggak cukup anak cucunya. Nabi dibilang katanya nggak ada keturunan Rasulullah. Betul? Karena keturunan dari laki-laki, Fatimah nggak termasuk anaknya. Nggak cukup anak cucu Nabi dibantai dulu. Mereka fitnah lagi ayah ibu Nabi. Nggak cukup yang memuliakan Nabi Maulid pun bikin fitnah. Betul? Ibu, itulah namanya Wahabi. Kambuh.
kamu ya? Tambuk. Dasar tambuk. Saya titip pesan ya, kalau lagi hadir acara dimanapun, mendengar ustaznya mau jangkutnya panjang, kalau dia membahas tentang ayat ibu Nabi di neraka, maka tinggalkanlah majelis itu. Tinggal sebelum Allah melaknat kita. Nanti kena getahnya karena kita masuk lingkaran yang akan dilaknat. Kenapa? Al-bala teori musibah itu merata. Kalau Allah sudah marah, murka, dikasih bencana, hukumnya merata. Yang baik kena, yang buruk apalagi. Betul? Semua ulama mayoritas di dunia ini berpendapat dua. Ada yang bilang ayat ibu Nabi di surga Muslim karena masih memegang ajaran-ajaran sebelumnya. Ada yang lebih lagi yang kehati-hatian, tawakuf, nggak ngomong neraka, nggak ngomong ke surga, mengambil iman jawaban untuk menjaga perasaan Nabi. Lebih baik dia menyerahkan semuanya kepada Allah karena Allah yang maha lebih tahu. Betul? Ini lebih mulia. Ngapain Nabi pendapat yang sangat sulit membuka celah orang kafir mencari-cari kejelekan Nabi Muhammad? Betul? Padahal Nabi Muhammad itu insanul kamil, manusia sempurna. Loh, kalau begitu berarti tidak termasuk dalam insanul kamil. Kamil di situ sempurna dari unsur awalnya, penciptaannya, bibitnya, bobotnya, apalagi itu istilah orang Jawa. Bibit, bobot, bebek, wujud. Maaf. Yang namanya bibit bobot itu menentukan kesempurnaan, betul? Berarti dia secara langsung bertolak belakang dari Nabi itu insanul kamil, istighfar kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Selama mereka masih mau mendengar kebenaran dari mulut orang lain, insya Allah. Sallallahu Nabi Adam menyebut nama Nabi satu kali, dijawab oleh Allah. SMS diterima. Tadinya pending, begitu nyebut nama Nabi langsung ada jawaban. Tapi Allah jawab dalam bentuk pertanyaan, dites Nabi Adam. Ya Adam, lima arafta Muhammadan walam akhlukhu. Dari mana kau tahu Muhammad ini? Dari mana? Padahal makhluk ini belum aku ciptakan dia. Nabi Adam menjawab, aku pernah jadi penghuni surgamu. Setiap kali aku melihat di seluruh penjuru surga terpampang dua nama yang bersanding. Di mana ada nama Allah, selalu ada nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur. Itu sebabnya kalau di rumah, di masjid ada nama Allah, sebelahnya yang mendampingi nama siapa? Kenapa bukan nama Nabi Adam pada manusia pertama? Kenapa bukan Ibrahim, Musa, Yusuf yang katanya gantengnya aduhai indahnya? Kenapa bukan Nabi Isa yang katanya bisa menghidupkan orang yang sudah tiada? Kenapa bukan nabi-nabi lain? Sampai kiamat tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menggeser kemuliaan Nabi, apalagi menggantikan posisi Nabi. Wujud. Maka kadang-kadang saya geli yang Indonesia ini. Indonesia ini kuman. Penyakit Indonesia ini banyak kuman. Kurang iman. Buktinya apa? Banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi gitu. Ibu masih ingat ada cerita Ahmad Musodik. Ahmad Musodik ngaku nabi. Nabinya pakai jas. Emangnya nabi gaul? Nggak usah pakai dalil, dari sisi namanya aja kelihatan nggak mungkin. Di mana-mana Nabi utusan Allah namanya satu loh. Adam, Ibrahim, Musa, Isa. Ini dua kata. Ahmad, Musodik. Dari logikanya nggak benar, betul? Betul. Itulah Indonesia. Indonesia ini negeri yang masya Allah. Bukan cuma subur tanahnya, subur aliran susahnya.
Apa yang nggak ada di Indonesia? Yang ngaku jadi Tuhan ada, namanya Mahdi. Di Palu atau di mana? Dia ngaku dirinya Tuhan, anti kebal, dikejar oleh tentara, dia naik ke gunung, terjadi tembak-tembakan, dia mati. Tuhan mati. Ada yang ngaku jadi Nabi, banyak. Ada yang ngaku jadi Jibril, ada. Namanya Lia Edan. Kan Edan, itu namanya, tinggal punya Edan. Gimana nggak Edan ngaku Nabi? Apalagi perempuan ngaku Nabi, nggak benar. Maaf ya, yang namanya perempuan kan penuh dengan keterbatasan. Salah satunya ada haidnya. Ibu kalau sudah haid lama kan 6 hari, 10 hari, 11 hari. Bapak-bapak berapa hari? Coba kira-kira, mungkin nggak ada nabi dari golongan perempuan. Kalau mungkin, aduh kasihan banget umat nungguin wahyu nggak turun-turun. Nanya Jibril, kok nggak ada wahyu? Maaf, lagi haid. Kalau begini susah yang namanya. Apa yang sudah ditakdirkan Allah itulah yang terbaik, betul? Tapi yang lucunya orang yang sesat ini masih ada saja pengikutnya, betul? Ibu, yang ngaku jadi nabi banyak, yang ngaku jadi malaikat ada, yang ngaku jadi Tuhan ada. Tapi saya nunggu sampai sekarang, nungguin sampai sekarang. Kok nggak ada ngaku jadi setan? Ada yang jadi setan kan? Betul? Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad di setiap penjuru syurga. Lalu ditanya Allah, ya Adam, dari mana kau kenal Muhammad? Aku pernah melihat nama itu bersanding dengan nama Allah. Gak mungkin itu nama makhluk yang biasa. Kalau tidak pasti dan lebih mulia dari saya. Gak mungkin dia bisa mendampingi namamu yang mulia. Kalau bukan dia termasuk orang yang paling kau muliakan di atas muka bumi. Tunjukkan kemuliaannya, jawab doaku, ampuni aku. Allah respon yang kedua, ya Adam, laula Muhammad dan makhluktuka. Wahai Adam, kalau bukan karena nur Nabi Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan. Jadi Nabi Adam dibuat Allah biar tahu diri. Karena Adam nggak dijadiin kalau bukan karena nur Nabi Muhammad. Apalagi kita. Makanya ulama-ulama zaman dulu bikin salah satunya program biar kita selalu ingat tahu diri dengan nama Nabi. Dibikinlah salah satunya tradisi baik ini, Maulidun Nabi. Tujuannya apa? Membuat kita menjadi umat yang tahu diri. Paling tidak hadir di sini kita sudah diajak mendengar nama Nabi, bersolawat dan semuanya ada kebaikannya. Alhamdulillah, ini bid'ah hasanah. Alhamdulillah, sallallahu Saya dapat WA kedua dari murid saya. Dikirim satu video, ada seorang profesor, doktor, ahli tafsir, bahkan bikin tafsir. Saya nggak mau nyebutin namanya, pasti tahu. Dia mengisi acara di Metro TV. Acaranya di Metro TV. Jadi saya ngomong apa? Yang betul? Yang terawat siapa? Namanya juga dipelajari. Tapi kan harus berusaha. Bu, profesor ini ditanya salah seorang jamaah, apakah Nabi Muhammad pasti masuk surga? Dia menjawab, Nabi Muhammad saja belum pasti masuk surga. Ya Allah, sekelas profesor, ahli tafsir katanya, bikin tafsir, tapi jawabannya menyesatkan. Makanya benar kata guru saya, banyak orang pintar tapi tidak benar. Ibu gelarnya S1, S2, S3, tapi dia nggak benar.
Kira-kira setuju nggak kalau dengan pendapat Nabi itu belum pasti masuk surga? Gimana cara membantahnya? Saya dulu diajarkan guru saya. Cara bantahnya gini. Dia pakai logika, dalilnya jelas sebenarnya, tapi dia nggak baca tuntas. Dia pakai logika, jawab dengan logika. Saya mau tanya dulu, ibu pernah naik pesawat terbang? Ya, pesawat apa kelompok? Pernah dong naik pesawat? Ibu kalau naik pesawat, badan ibu dulu berada di dalam pesawat, atau manifest nama ibu itu harus tercatat? Nama dulu kan? Oke, kita sepakati dulu ya. Urusan masuk pesawat saja, badan nggak mungkin bisa masuk kalau nggak nama dulu tercatat. Namanya sudah tercatat sebagai penumpang dan checking dulu. Ketika sudah namanya ada, baru bisa masuk. Betul. Ini urusan masuk pesawat. Gimana masuk surga? Masuk akal nggak? Badannya nggak masuk, Nabi diragukan masuk. Orang namanya sudah di mana-mana di surga terpampang. Bahkan sebelum Profesor dikatakan, sebelum Nabi Adam diciptakan, namanya sudah ada di mana-mana, menghiasi keindahan dunia dengan keindahan namanya. Lalu dibilang orangnya nggak tentu masuk. Walau bajaran menyesatkan. Yang begini nih kadang-kadang jadi celah orang non-Muslim dari kesalahan. Bujur, ibu, surga itu nggak akan dibuka pintunya, kata Nabi. Sampai Nabi dulu yang mengetok pintu surga pertama kali. Dan insya Allah setelah Nabi masuk, kita semua yang akan masuk dulu. Ibu, kata Nabi, nahnul akharun al-awwalun yawmal qiyamah. Kita memang umat terakhir katanya, tapi kita akan jadi umat pertama yang masuk ke dalam surga. Berarti yang lain nungguin itu loh. Yang lain nungguin kita dulu yang masuk surga. Saya mau tanya ibu-ibu jawab yang kompak, pengen masuk surga? Kompak dong, pengen masuk surga? Mati dulu. Pengen mati dulu? Beneran dulu. Sallallahu singkat padat. Cuma lihat doang. Izinkan saya mengucapkan penghormatan kepada segenap para tuan guru, para tokoh-tokoh, para sesepuh. Kita doakan dulu ya orang-orang tua kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, berkahi ibadahnya, dijaga istiqomah. Habib, kenapa orang tua harus selalu didoakan? Nabi yang menyuruh al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan selalu hadir dalam hidup kita manakala masih ada orang tua di sekitar kita. Kampung ini terasa ada kalau ada yang dibuat. Rumah kita terasa ada kalau ada yang ingin hidup bersama kita. Tapi rumah akan terasa gersang, hilang berkahnya ketika satu persatu ayah ibu wafat meninggalkan kita. Bujur, yang saya banggakan, saya muliakan owner Hotel Permata Inn Ballroom, Bapak Supendri Esos MM dan Ibu Milawati. Ada hubungan dengan Megawati? Milawati. Nampak fotonya luar biasa. Kalau ini kayak pernah lihat ya. Gimana ya namanya? Ngapain lupa? Kalau tadi owner hotel bilang Habib nyaman di sini, betul? Saya merasa nyaman. Saya menikmati. Ternyata kata guru saya al-makan bil makin. Segala sesuatu nyaman atau tidak tergantung siapa yang punya tempat.
Saya pernah diundang orang paling kaya, rumahnya gede, dari pintunya itu diurut. Tapi begitu masuk, kok hati saya merasa sempit. Kenapa? Yang punya rumah gak punya adab, gak punya akhlak. Ibu pernah gak masuk ke rumah orang kaya? Aduh, semua makanan disajikan. Tapi cara dia gak enak. Nyuruh makan kayak ngajak mana? Makan. Makan. Masih bagus ya? Yang tadinya kita lapar jadi mual mau makan. Mana rasanya? Saya seringkali merasakan masuk ke rumah orang kecil rumahnya, nggak ada lampunya, dari kayu bubuk, saya bisa nyenyak tidur di sana. Hanya berlapiskan kayu kayu rotan saja. Merah, keringetan, waduh, nggak berasa buka keringetan. Tapi enak, begitu dibangunin dikasih singkong. Singkong, cuma makanan singkong doang. Rebus lagi. Aduh, itu pun habis masalah. Kenapa? Yang melayani pakai hati, yang melayani orang baik, orang soleh, suasana berubah jadi. Al-makan bil makin. Ikuti saya, al-makan bil makin. Tempat itu tergantung siapa orang yang ada di dalam. Kenapa? Permata ini saya merasa nyaman. Yang punya ownernya orang soleh, orang baik, orang yang cinta dengan ulama, cinta dengan habaib. Apalagi tadi dia cerita kamar yang saya tempati itu sering banget ditempati oleh para habib dan ulama. Makin dingin, akan dingin lagi. Masya Allah, saya merasa digratiskan. Kamar saya digratiskan. Ternyata beliau bukan cuma seorang pengusaha, tapi beliau juga seorang yang karim dalam nama. Alhamdulillah, dengan asbab kebaikan antum, kedermawan antum, Allah berkahi hotel ini. Allah jauhkan dari bencana dan musibah. Allah kabulkan hajat niatnya. Ya Rabbal, lahir anak cucunya nanti ada yang jadi ulama besar. Pantes saya merasa nyenyak, nggak ada bunyi-bunyi kata beliau. Kenapa? Gratis. Kalau tadi beliau bilang, kenapa Habib nggak pernah kedengaran airnya kalau mandi? Gimana nggak kedengaran? Orang saya pagi-pagi pulang malam. Nanti jadi jamaah. Ibu, nyaman saya merasa senang. Saya ditawari oleh salah seorang anggota yang Habib, kalau mau Habib saya siapkan hotel apa? Yang terbagus katanya. Bisa gratis Habib? Tidak, saya di sini. Saya sudah merasa hati saya di sini. Alhamdulillah. Ibu, paham maksudnya? Segala sesuatu itu akan terasa enak kalau ada beberapa poin. Salah satunya, orang yang mencintai dan kita cintai itu akan merubah suasana. Kita cinta dengan dia cinta dengan kita, itu yang jauh terasa ringan, yang berat terasa ringan. Betul? Yang susah terasa mudah, yang mahal terasa murah. Cinta itu bisa membuat kita bisa mengorbankan segala-galanya. Yang penakut jadi pemberani kalau sudah ada cinta. Betul? Bu, makanya saya merasa nyaman. Kenapa? Karena ada rasa saling mencintai karena Allah. Yang kedua, gratis. Sekali lagi amal, Allah yang membalas. Saya hanya bisa membalas dengan doa, Allah yang membalas dengan keberkahan. Alhamdulillah. Nikman ma'al saleh dan rajal saleh, sebaik-baik apa yang dilakukan oleh orang saleh. Ini namanya konsep dagang yang benar. Bisnis dagang jangan nyari untung, lupa meraih berkah. Yang paling penting intisari semua tujuan hidup ini, saya titipkan, intisarinya ada di kalimat barokah. Bukan banyak, bukan bagus, tapi barokah. Mohon maaf berapa rahasianya, syaratnya.
kalau rahasia ini ibu lakukan, maka langsung kata Nabi, Allah langsung memberikan penghormatan tanpa Jibril, tanpa perantara. Allah langsung akan berkata, udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti. Ibu, silakan pilih kata Allah. Silakan pilih, mau pintu surga mana yang akan dimasuki? Allah langsung nyuruh pilih. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Nabi pesankan yang pertama, wanitanya harus jaga sholat 5 waktunya. Maaf, kenapa sholat ditekankan jadi pesan pertama buat wanita? Yang namanya wanita ini, maaf, kalau sudah datang bulan, mulai sholat malas. Udah keburu lama liburnya. Sesuatu yang lama libur mulai malas, betul tak? Logikanya, ini anak-anak kita libur 1 bulan, mau masuk lagi malas. Padahal sudah dikasih libur 1 bulan, betul? Begitu juga wanita sifatnya. Kalau sudah haid, malas mau sholat habis itu. Udah bersih ditanya suami, mama, ayo kita sholat. Aduh, masih sedikit. Ketahuan. Kalaupun dia sudah bersih haidnya, tapi malas itu masih tetap ada. Kadang-kadang. Ketika kapan? Hadir acara perayaan pernikahan atau pesta. Pergi ke salon dulu. Make up 2 cm. Begitu masuk waktu sholat, temannya bilang, yuk kita sholat yuk. Dia mau duduk setengah hati aja. Make up mahal. Akhirnya apa? Wudhunya pun bikin mazhab sendiri. Jangan-jangan mazhab Soekarno. Orang wudhu membasuh muka, dia cukup mencik saja. Takut bedaknya luntur. Seringkali saya melihat yang begini. Ibu, wudhu itu salah satu manfaatnya merontokkan dosa yang mereka yang berwudhu. Saking hebatnya, kata Nabi, ada tahruja min tahti al-fali, sampai dia bercucur-cucuran dari ujung kukunya. Sholat 5 waktu. Yang kedua, wasomat syahroha. Datang Ramadan, tunaikan puasa. Gak sempurna di bulan Ramadan karena ada libur lagi bayar setelah Ramadan. Kadang-kadang bayarnya udah kepepet. Padahal dikasih waktu yang lama, 11 bulan. Masih di mana sih? Udah mepet-mepet baru bayar, betul? Kadang-kadang sudah lewat 1 tahun belum bayar. Hati-hati. Kalau yang punya hutang telat 1 tahun double, bukan cuma kobok, bayar fidyah. Bukan hanya kobok, tapi kena fidyah. Paham? Jelas? Yang ketiga, singkat saja. Wa ata'at ba'laha. Taat, patuh dengan suami. Jangan suami diajak smackdown. Maaf, wanita zaman sekarang korban sinetron. Kebanyakan nonton sinetron suami-suami takut istri. Suami baru ngomong sebaris, dia udah ngejok kaset. Ibu tahu nggak sinetron yang dulu suami-suami takut istri? Saya bersyukur banget, untung sudah selesai. Kenapa? 1 bulan istri kita nonton, alamak kita suami dibanting-banting. Karena secara nggak langsung sinetron ini mendidik, mengajarkan tontonan yang nggak layak ditonton. Ada yang sosok perempuan ngejewel suaminya, ada yang bentak-bentak melotot, ada yang mukul. Masya Allah. Nonton sinetron. Maaf, seorang wanita mengangkat suara lebih tinggi di atas suara suaminya, maka itu mengundang laknat Allah. Allah melaknat. Hati-hati. Seorang wanita keluar rumah tanpa izin dan ridho suaminya,
sepanjang langkahnya terlambat sampai dia pulang. Apa nggak takut ketika dia dalam perjalanan itu kecelakaan maka matinya spontan? Ibu, kalau seandainya seorang suami belum tutup mata dia sudah ridho dengan istrinya, wanita itu belum mati sudah pegang kunci surga. Maka mulai hari ini bikinlah suami senyum terus, bahagiakan dia dengan segala potensi yang kau punya. Mau juga balik, maaf bila perlu maaf. Ini sebenarnya rahasia itu. Bila perlu seorang istri itu harus jadi seperti wanita malam bagi suami. Tahu yang namanya wanita malam? Urusan saya itu jangan ditanya. Ini yang pengalaman saya begini. Bisa bantu cerita dong. Ibu tahu nggak yang namanya wanita malam? Aduh, yang punya istri saja kelompok laki-laki. Kenapa? Teknik dia menulantakkan hati. Minum belah. Dengan cara apa? Mulai dipancing dengan pakaian seksi. Oh, saya cuma kasih tahu doang. Seksi di hadapan suami itu sunnah. Kalau seksi di hadapan yang lain berdosa. Istri saya kalau saya pulang, jangan ditanya. Rahasia bisa. Saya kalau nggak pulang ke rumah nggak mau keluar rumah. Pulang dari sini pakai yang paling seksi kita. Jangan-jangan ini pulang dari hotel ini ada yang mampir ke pasar beli TikTok. Dia disesuaikan lah dengan usia. Begitu kalau nggak sesuai jadi malas di kamar. Begitu pulang langsung suaminya bilang, yang ada suami bukan nafsu, yang ada dia kena jantung. Disesuaikan maksudnya apa? Yang lagi kasih paham. Ibu tahu nggak wanita malam? Kenapa dia bisa bikin laki lembut? Dari nada suaranya lembut. Jangan mimpi suami adem betah di rumah lagi capek-capek kerja nyari rezeki buat ibu dan anak-anak kita. Begitu pulang langsung mana setoran? Jangan salahkan saya kalau suami akan berpaling lain hati. Betul? Ibu, suara itu muncul. Lihat wanita malam. Belum datang target, dia sudah pakai sesi, sudah pasang gaya senyum. Matanya sudah, suaranya lembut. Mampir. Habib kok tahu? Duduk saya. Yang namanya berceramah harus tahu semuanya. Tapi tahu bukan berarti mencoba. Saya bisa cerita begini karena saya hampir dari targetnya. Tahun 2005 saya masuk TV, dipilih SCTV duet dengan Uji. 2005 saya diculik ke Jakarta, dikontrak eksklusif oleh SCTV. Saya jarang pulang ke Palembang. Berapa tahun berikutnya saya pulang ke Palembang, diundang oleh wali kota. Di Palembang itu, rumah wali kota itu ada namanya kambang ikan, kambang iwak. Besar, itu tempat orang olahraga. Saya baru tahu sekarang berubah fungsinya. Di sampingnya ada tempat jalan, itu daerah Banci Mangga. Sebelahnya wanita malam semua. Begitu saya ceramah di sana, saya kangen dong dengan suasana muda saya dulu. Saya bilang ke Pak Wali, Pak, saya mau jalan-jalan aja dulu, boleh nggak? Habib jangan. Kenapa? Ini jam-jamnya, jangan deh. Nggak dikasih tahu saya. Jangan deh, kita sedang Pak, kalau jam-jam begini banyak yang penampakan. Saya bilang, kan saya rame-rame Bang. Kalau ada, saya pikir penampakan hantu.
Saya mau jalan-jalan. Benar, begitu saya jalan-jalan, ibu tahu apa yang terjadi? Ada seorang wanita seksi, cantik, muda, dia manggil nama saya, Al-Habsyi. Panitia di belakang seuzon langsung, langganan lama ya. Saya nggak mau ada hina, jadi saya ada yang ngomong dari mana dia dari kita ternyata sama. Mohon maaf ya Mbak. Al-Habsyi kan? Iya, mohon maaf. Biar nggak jadi fitnah. Kok kenal saya? Gimana nggak kenal Habib? Habib tau nggak? Saya ini tiap subuh mendengarin ceramah Habib di TV. Emang kita pernah kenal? Enggak, saya cuma lihat Habib di TV. Saya bilang, jangan sembarangan ngomong langganan. Saya mulai mikir, model wanita begini masih mau dengan tausiah subuh lagi. Berarti dia bangun subuh. Saya tanya, emang Mbak subuh sudah bangun? Gimana nggak bangun? Orang saya pulang dinas sebelum subuh. Tapi mohon maaf ya, sejahat-jahat, sedahsyat apapun dosa wanita ini, yang saya hargai telinganya, hatinya masih mau mendengar kebenaran dari mulut Allah. Daripada kayak Wahabi, Salafi yang kalau sunnah tapi merasa benar, nggak mau menghargai dan kebenaran orang lain. Saya lebih bangga yang begini. Ini yang pernah disebutkan oleh istri Nabi yang bernama Aisyah. Mata yakunu al-mar'u musi'an. Wahai istri Nabi, kapan seseorang dipandang Allah sebagai orang yang hina? Kapan? Istri Nabi menjawab, hina yadhunnu annahu muhsin. Ketika dia sudah mulai merasa dan berkata, saya yang paling benar, saya yang paling soleh, saya yang paling alim, saya yang paling hebat, yang merasa paling, detik itu dia sudah merasa paling hina terhadap itu. Maka lebih baik dari orang lebih banyak merasa dosa, banyak dosa daripada merasa paling banyak amalnya. Wujud? Ibu, saya langsung angkat tangan dia, ya Allah, amin, amin. Doakan, saya bilang, mudah-mudahan wanita ini, saya bilang ke panitia di belakang, doakan wanita biar dapat hidayah. Tiba-tiba dia ngajak foto. Di situ saya mulai merasakan ada sesuatu. Takut ya. Aduh, seksi foto di mana ini? Saya bilang mohon maaf ya Mbak, nggak usah foto. Tapi tetap saya hargai orang sebaik ini, orang sejahat ini masih ada niat mau foto. Kalau mau foto berarti ada apa? Cinta. Jadi kalau ada cinta, insya Allah akan ada hidayah. Betul? Hidayah itu nggak akan terkunci, Anda akan nyampe kalau nggak ada cinta. Gimana mau menerima kebenaran kalau ada benci? Betul? Betul? Lihat Abu Lahab, paman Nabi. Tapi kenapa hidayah tertutup? Karena dia benci dengan Nabi. Kalau dia ada cinta, seperti lihat Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, karena ada cinta hidayah terbuka. Saya pamit, saya doakan. Begitu saya mau pulang dia bilang, Habib, Ustaz jangan pulang dulu, mampirlah. Saya bilang mampir kenapa? Ya buat Ustaz hitung-hitung nyari berkah. Gratis juga nggak apa-apa. Di sini godaan. Bu, saya tahu makanya suaranya lembut mendesak. Abang, mampir. Itu coba praktek ini. Mulai sekarang berobat ya bahasa. Malam ini tidur dengan suami berdampingan. Ibu boleh praktekkan. Insya Allah ibu cakap keseluruhan. Yang keempat. Jadi yang pertama sholat ijazah, puasa. Ketiga taat dan patuh kepada suami. Yang keempat, wa hafizal farjah, pandai menjaga kehormatan diri. Mohon maaf, saya lebih senang menerjemahkan bukan hanya dalam urusan itu, tapi ada urusan lain yang kita lupa. Wanita sekarang sibuk menservis orang lain daripada suaminya. Itu sama saja tidak menjaga kehormatan diri. Saya kasih contoh yang punten, maaf saya ngomongnya karena saya. Ketika mau pesta, pergi ke salon, mandi susu, apa namanya, manicure, apa namanya, pedicure. Ketika duduk dengan suami tidak mandi, mau terasinya. Apa itu namanya bukan lebih menservis orang lain daripada suami? Betul? Tampil beda buat suami, tampil apa adanya sebenarnya buat orang lain. Ibu bersolek buat suami itu setiap usapan benar pahala.
Setiap semprotan parfum nilainya sedekah, tapi berdandan demi orang lain itu setiap semprotan bisa jadi fitnah bahkan dosa. Bu, mulai hari ini robah. Tunggu suami depanmu, sambut dengan senyuman, dengan gaya yang sedikit menantang. Kasih parfum, baju yang terbaik. Ini giliran pesta pakai manik-manik, pahit di mana-mana. Giliran dengan suami yang halal pakai daster, sobek penitian. Itu sama saja lebih menghargai orang lain daripada suami. Betul? Maka kalau 4 ibu jaga, ibu bisa mirip di surga. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.